Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 185, menyempurnakan ahli Xiantian. Manipulasi ruang. Seorang ahli alam Sein. Itu pasti ahli alam Sein yang hebat. Ketakutan menjalar di hati lelaki tua itu. Bukankah bangsawan muda tak berperasaan, berkata Huang Xiaolong, hanya punya satu pendekar Xiantian tingkat ke-10 di sisinya. Jadi, katakan padaku, siapa yang mengirimmu? Kata-kata Huang Xiaolong diucapkan perlahan, namun rasa dingin di dalamnya tidak salah lagi. Orang tua berpakaian hitam itu terbangun dari ketakutannya tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sikapnya membuat wajah Zhao Su, Yuming, dan Fei Hou menjadi muram. Huang Xiaolong mengangkat tangannya untuk mencegah mereka melakukan apapun, lalu mengarahkan jarinya ke tubuh lelaki tua itu, mengirimkan ki asura yang dingin ke dalam tubuhnya yang masuk dari 7 lubang. Orang tua berpakaian hitam itu merasa seolah-olah digigit jutaan semut, lolongan memilukan bergema dari tenggorokannya. Huang Xiaolong menyaksikan dengan ekspresi dingin. Begitu ki dingin asura menyerbu tubuh, bahkan seorang ahli alam Sein tidak dapat menahan siksaan yang ditimbulkannya tanpa menekannya dengan ki pertempuran. Selain itu, lelaki tua berpakaian hitam ini bukanlah seorang ahli alam Sein. Kedua tangan lelaki tua itu mencakar dadanya sendiri. Dalam beberapa tarikan napas, darah sudah mengotori tangan dan tubuhnya. Itu adalah tuan muda tak berperasaan, dia yang mengirimku. Pada akhirnya, lelaki tua berpakaian hitam itu tidak dapat menahan rasa sakit yang menusuk lebih lama lagi dan berteriak dengan napas tersengal-sengal. Bangsawan muda yang tak berperasaan. Huang Xiaolong mencibir. Sebenarnya, meskipun lelaki tua itu belum memberitahunya, dia sudah dapat menduga siapa dalangnya. Kekuatan lelaki tua berpakaian hitam ini sama sekali tidak lemah. Kemungkinan besar dia adalah ahli Xiantian Ordo ke-8 atau Ordo ke-9. Ketika memikirkan siapa yang mungkin menaruh dendam padanya dan juga memiliki kemampuan untuk mengirim ahli Xiantian Ordo ke-8 atau ke-9, satu-satunya orang yang bisa diajak berkencan adalah bangsawan muda tak berperasaan. Tolong, aku mohon padamu, ampuni aku. Lelaki tua itu memohon belas kasihan begitu dia menyebut nama tuannya. Zhao Su, Yuming, dan Fei Hou memandang Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menatap lelaki tua itu dan tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benaknya. Ia berbalik dan berkata kepada Yuming dan Fei Hou, kalian berdua awasi. Zhao Su, bantu aku. Dengan ini, Huang Xiaolong memanggil pagoda harta karun Linglong. Meskipun Yuming maupun Fei Hou tidak tahu apa yang direncanakan Huang Xiaolong, mereka tidak mengajukan pertanyaan apapun. Setelah menghormati perintah Huang Xiaolong, mereka menghilang dari tempat itu dalam sekejap untuk mengawasi daerah sekitarnya. Yang mulia, Anda adalah. Zhao Su juga sedikit ragu. Kirimkan ki pertempuranmu ke tubuhku, kata Huang Xiaolong. Masih ragu, Zhao Su bertindak sesuai perintah Huang Xiaolong. Mengedarkan ki pertempurannya, kedua telapak tangannya diletakkan di punggung Huang Xiaolong dan energi yang kuat memasuki tubuh Huang Xiaolong. Dengan lambaian tangannya, Huang Xiaolong menepukkan telapak tangannya ke pagoda harta karun Linglong yang melayang di depannya. Dalam sekejap, kuali 1000 binatang di lapisan kedua meledak dalam cahaya yang cemerlang. Susunan penghancur yang menelan 1000 iblis memicu daya isap yang kuat yang menelan lelaki tua berpakaian hitam itu seketika ke dalam kuali 1000 binatang. Menyaksikan pagoda harta karun Linglong menyedot lelaki tua itu, Zhao Su, Yuming dan Fei Hou yang berjaga di dekatnya hampir saja bola mata mereka keluar dari rongganya. Ketiganya tahu Huang Xiaolong memiliki pagoda harta karun Linglong, tetapi tak seorang pun di antara mereka tahu bahwa pagoda itu bisa digunakan dengan cara seperti ini. Tepat di hadapan 3 pasang mata yang terkejut itu, pagoda harta karun Linglong bersinar makin terang dan bergetar hebat. Dari dalam pagoda terdengar suara lelaki tua yang memohon dengan cemas. Huang Xiaolong, kumohon padamu, lepaskan aku. Biarkan aku pergi, aku bersedia menyerah padamu dan mengakuimu sebagai tuanku. Butuh 600 tahun penebusan dosa yang berat untuk mencapai kultivasiku hari ini. Aku adalah ahli Xiantian Orde ke-8, aku tidak ingin mati. Huang Xiaolong, aku mohon padamu, aku tidak ingin mati, biarkan aku pergi. Mendengarkan jeritan mengerikan yang datang dari dalam pagoda, Zhao Su, Yuming, dan Fei Hou merasakan bulu kuduk meremang di leher mereka. Pada saat ini, Heaven and Earth Origin Reverting Arai mulai hidup, api yang membakar asal mula terbakar dengan kuat seperti tungku besi, membentuk lelaki tua berpakaian hitam itu. Meskipun lelaki tua berpakaian hitam itu mengedarkan ki pertempurannya untuk menangkal api yang membara, api yang membakar asal mula terus menyerbu, menyerang tubuh bagian dalamnya dan memanggangnya hidup-hidup dari dalam keluar. Siksaan yang menyiksa itu lebih dari yang dapat ditanggung lelaki tua berpakaian hitam itu. Rasa sakit ini berkali-kali lipat lebih buruk daripada ki dingin asura yang mengikis tubuhnya, berkali-kali lipat lebih tak tertahankan. Mendengar tangisan menyedihkan lelaki tua itu,
Huang Xiaolong membiarkan Zhao Su terus mengalirkan ki pertempuran ke dalam tubuhnya untuk memasok arai pembalik asal langit dan bumi, menyalakan api pembalik asal di dalam yang menari-nari liar. Orang tua berpakaian hitam ini mungkin memohon belas kasihan saat ini, mengaku bersedia melayani di bawah Huang Xiaolong, tetapi di sisi lain tembok ada bangsawan muda yang tak berperasaan. Siapa yang tahu kapan orang tua itu akan berbalik dan menggigitnya. Jadi, tanpa kepercayaan dan keyakinan mutlak, mustahil bagi Huang Xiaolong untuk menjaga orang seperti itu di sisinya. Hanya ada satu cara yang tersisa, pemurnian yang kuat. Karena kuali 1000 binatang ini dapat memurnikan inti binatang menjadi pelet roh, maka teori yang sama seharusnya berlaku untuk seorang prajurit manusia. Mereka juga, sangat mungkin, dapat dimurnikan menjadi pelet roh. Seorang ahli Xiantian tingkat ke-8 memiliki konsentrasi ki pertempuran yang kaya di meridian dan laut ki mereka. Tidak hanya itu, esensi daging dan darah mereka sebanding dengan ramuan bermutu tinggi. Di dalam kuali 1000 binatang, lelaki tua berpakaian hitam itu terus bertahan dengan mengalirkan ki pertempurannya untuk melawan dan berhasil melakukannya selama lebih dari 1 jam. Lambat laun teriakannya semakin melemah dan pada akhirnya hampir tidak ada bisikan yang keluar, lalu menghilang sepenuhnya. Ketika suara lelaki tua berpakaian hitam itu berhenti total, cahaya cemerlang yang menyelimuti pagoda harta karun linglong tumbuh lebih besar dan lebih terang. Hal yang sama terjadi pada kuali 1000 binatang di lapisan kedua pagoda harta karun linglong. Cahaya menyilaukan menyala. 4 jam kemudian, kuali 1000 binatang tiba-tiba mengeluarkan dengungan berirama saat pilar cahaya melesat ke langit dari tutup kuali. Butiran roh bulat mengilap seukuran ibu jari terbang keluar dari kuali, muncul di atas pagoda harta karun linglong. Kemunculan pelet roh itu langsung menimbulkan kilat dan awan gelap yang bergemuruh di langit di atasnya. Sebuah prisma cahaya cemerlang berputar di udara, dan raungan samar harimau terdengar dari halaman belakang perkebunan. Bayangan harimau hitam putih yang surrealis muncul dan perlahan menghilang. Energi spiritual di sekitar Southern Hill Estate sangat berfluktuasi. Mata Yu Ming dan Fei Hou menatap lurus ke arah pil roh yang melayang di atas pagoda harta karun linglong. Bahkan Zhao Su pun tertangkap basah tengah menatap ke atas. Roh dan kelas 7. Seru ketiganya bersamaan. Bila pemurnian pelet roh tingkat 7 ke atas berhasil, suatu bentuk manifestasi akan muncul di langit, memicu perubahan dahsyat pada energi spiritual di sekitarnya. Memurnikan pelet roh tingkat 7 ke atas sangatlah sulit dan tingkat keberhasilannya sangat rendah. Bahkan jika seseorang memiliki semua bahan yang diperlukan, tidak ada jaminan dalam memadatkan pelet. Namun, Huang Xiaolong berhasil melakukannya dengan bantuan pagoda harta karun linglong. Setelah mengatasi keterkejutannya, mereka berbalik menatap pagoda harta karun linglong dengan takjub. Bukankah ini berarti bahwa dengan menggunakan pagoda harta karun linglong, mereka dapat memurnikan pelet roh tingkat 8, tingkat 9, dan bahkan mungkin tingkat 10? Melihat pikiran mereka yang jelas berkelebat di wajah mereka, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, jika bukan karena kehadiran Zhao Su, bantuan dari ahli Saint Realm, mustahil baginya untuk memurnikan lelaki tua itu bahkan dengan pagoda harta karun linglong. Terutama ketika Huang Xiaolong menyadari bahwa jumlah energi yang dibutuhkan oleh arai penghancur 1000 iblis dan arai pembalik asal langit dan bumi terlalu mengkhawatirkan. Zhao Su adalah ahli alam Saint tingkat tinggi, bukan seseorang yang baru saja menerobos ke alam Saint awal, sehingga kelimpahan ki pertempurannya sulit dibayangkan. Namun untuk disempurnakan menjadi lelaki tua berpakaian hitam, kuali 1000 binatang sebenarnya menyedot lebih dari setengah cadangan ki pertempuran Zhao Su. Lebih dari setengah. Jadi, batu roh sangatlah penting. Batu roh tingkat 3 sudah cukup untuk memurnikan pelet roh tingkat 5, batu roh tingkat 2 dapat mendukung proses pemurnian pelet roh tingkat 6. Singkatnya, untuk memurnikan pelet roh tingkat 7, ia membutuhkan batu roh tingkat 1. Namun, rumah lelang dan perdagangan jarang memiliki batu roh kelas 1 untuk dilelang atau diperdagangkan. Di mana dia bisa mendapatkannya? Huang Xiaolong melenturkan telapak tangannya dan menarik pelet bundar yang melayang di udara ke telapak tangannya. Samar-samar, bayangan harimau hitam dan putih terlihat berkeliaran di dalamnya. Ini adalah semangat bela diri lelaki tua berpakaian hitam yang juga disempurnakan menjadi pelet oleh kuali 1000 binatang. Dikatakan bahwa pil roh tingkat 7 tidak hanya meningkatkan ki pertempuran seseorang secara substansial, tetapi juga meningkatkan pertahanan fisik daging dan memperkuat organ dalam serta jiwa. Huang Xiaolong memutar pil bundar di tangannya, berpikir dalam hati. Langit cerah. Di pagi hari, dia harus hadir di lapangan Duan Ren untuk menerima hadiahnya. Jadi, Huang Xiaolong memutuskan untuk menunggu sampai dia kembali sebelum mengonsumsi pil roh.